Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Kisah di balik tumpukan sampah dan hidup yang diremehkan, ada kisah nyata pemulung yang tak pernah putus asa. Tak ada yang menyangka, dari jalanan penuh luka, hidupnya berbalik arah secara mengejutkan. Apa rahasia di balik perubahan besar ini? Tonton sampai akhir. Tulis di komentar, kamu nonton dari kota mana? Jangan lupa subscribe channel Pemulung Hidup. Semoga Allah melimpahkan rezeki, kesehatan, dan kemudahan hidup untuk kamu yang sudah subscribe, serta tercurah solawat untuk Nabi Muhammad. Pagi itu, kota masih setengah terlelap ketika Hadi Pratama mendorong gerobaknya keluar dari gang sempit. Roda besi berderit pelan, seolah ikut merasakan berat hidup yang ia pikul setiap hari. Bau sampah, sisa hujan semalam, dan asap kendaraan bercampur menjadi aroma yang sudah terlalu akrab baginya. Hadi adalah pemulung. Tubuhnya kurus, pakaiannya lusuh, dan sepatunya sudah lama kehilangan warna. Setiap langkahnya menyusuri jalan utama selalu diiringi tatapan yang sama. Ada yang jijik, ada yang pura-pura tak melihat, ada pula yang menghindar seakan keberadaannya adalah gangguan. Ia berhenti di sebuah tong sampah besar di depan ruko yang masih tertutup. Tangannya yang kasar mulai memilah plastik, kardus, logam. Semua ia pisahkan dengan rapi. Tidak ada yang tahu, Hadi selalu bekerja dengan aturan sendiri. Ia tidak pernah mengambil barang yang masih bisa digunakan orang lain. Ia tidak pernah mengais di tempat ibadah. Dan ia tidak pernah mencuri. Siang hari, matahari menyengat tanpa ampun. Keringat membasahi wajahnya, bercampur debu yang menempel sejak pagi. Saat pemulung lain memilih berteduh, Hadi tetap berjalan. Bukan karena ia lebih kuat, tapi karena ia tidak punya pilihan. Sore menjelang, gerobaknya mulai penuh. Namun nilainya masih jauh dari cukup. Hadi duduk di pinggir trotoar, meneguk air putih dari botol bekas. Pandangannya kosong, menatap lalu lintas yang sibuk. Mobil mewah melintas tanpa suara. Motor berderet tanpa peduli. Tidak ada yang tahu, di balik wajah lelah itu, Hadi menyimpan kebiasaan aneh. Setiap malam, ia mencatat hasil rongsokannya di secari kertas. Ia menghitung, ia membandingkan, ia mengingat harga. Sedikit demi sedikit, ia belajar memahami nilai dari barang yang dianggap sampah oleh dunia. Malam turun, lampu kota menyala. Hadi mendorong gerobaknya pulang melewati jalan gelap. Di depan sebuah minimarket, ia berhenti. Matanya tertuju pada tumpukan barang bekas di sudut bangunan. Ada sesuatu di sana. Bukan emas, bukan uang, tapi sesuatu yang membuat langkahnya terhenti lebih lama dari biasanya. Hadi menatapnya dalam diam. Nafasnya sedikit tertahan. Ia tidak tahu, malam itu akan menjadi awal dari rangkaian kejadian yang perlahan mengubah arah hidupnya. Gerobak tua itu kembali bergerak, meninggalkan bayangan panjang di bawah lampu jalan. Dan tidak ada seorang pun yang menyadari bahwa pemulung itu sedang melangkah menuju takdir yang jauh lebih besar dari yang terlihat. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Di dalam kamar kontrakan sempit berdinding papan, Hadi duduk bersila di lantai tanpa alas. Lampu bohlam menggantung redup. Berayun pelan tertiup angin dari celah dinding. Gerobaknya ia parkir di luar, masih menyisakan bau sampah yang menempel di pakaian dan tangannya. Namun Hadi tidak langsung beristirahat. Ia mengeluarkan buku kecil yang sudutnya sudah lecek, membuka halaman demi halaman penuh coretan angka. Setiap angka adalah hasil kerja seharian. Setiap coretan adalah bukti bahwa hidupnya tidak sepenuhnya berjalan tanpa arah. Ia menuliskan berat plastik, jenis logam, harga kardus, lalu menggarisbawahi satu jenis barang yang sejak beberapa minggu terakhir selalu ia perhatikan dengan saksama. Hadi teringat benda yang ia lihat di depan minimarket tadi sore. Bentuknya biasa saja, tampak seperti barang rusak yang dibuang terburu-buru. Tapi matanya menangkap detail yang sering luput dari orang lain. Ia pernah melihat barang serupa dijual dengan harga tinggi, bukan di lapak rongsokan, melainkan ke tangan orang yang tepat. Ingatan itu membuat dadanya berdebar. Bukan karena serakah, tapi karena firasat. Firasat yang selama ini jarang datang dalam hidupnya yang datar dan keras.
Ia menutup buku catatan, lalu merebahkan tubuhnya di lantai. Suara kendaraan malam terdengar samar dari kejauhan. Hadi memejamkan mata, tapi pikirannya terus bekerja. Ia membayangkan jalur-jalur penjualan, mengingat nama pengepul, mengingat siapa yang bisa dipercaya dan siapa yang harus dihindari. Ia tahu betul, satu langkah salah bisa membuatnya kembali ke titik nol, atau lebih buruk. Namun di tengah keraguan itu, ada satu keyakinan yang perlahan menguat. Ia tidak ingin terus hidup hanya sebagai bayangan yang didorong keadaan. Ia ingin mengendalikan sedikit saja arah hidupnya sendiri. Keesokan paginya, Hadi bangun lebih awal dari biasanya. Langit masih gelap ketika ia kembali mendorong gerobaknya menuju lokasi yang sama. Jalanan sepi, hanya ada beberapa orang yang berangkat kerja lebih pagi. Saat tiba di depan minimarket itu, jantungnya kembali berdetak cepat. Tumpukan barang bekas masih ada. Tidak tersentuh. Tidak diambil siapapun. Dengan gerakan hati-hati, Hadi memilahnya, memastikan tidak ada yang ia langgar dari prinsipnya sendiri. Barang itu ia ambil terakhir, dibungkus rapi, dan diletakkan terpisah dari rongsokan lain. Sepanjang hari, Hadi bekerja seperti biasa. Namun kali ini, setiap langkahnya terasa berbeda. Ia lebih banyak diam, lebih banyak memperhatikan sekitar. Di tempat penimbangan, ia tidak langsung menjual semua hasilnya. Beberapa barang ia simpan. Pengepul menatapnya heran, tapi Hadi hanya tersenyum kecil. Ia tahu, tidak semua orang perlu tahu apa yang sedang ia rencanakan. Sore hari, ia kembali ke kontrakan dengan gerobak yang lebih ringan, tapi pikiran yang jauh lebih berat. Di dalam kamar, ia membuka kembali catatan kecilnya. Ia menambahkan satu baris baru. Angka yang belum pernah ia tulis sebelumnya. Angka yang membuat tangannya sedikit gemetar. Bukan karena besar kecilnya, tapi karena kemungkinan di baliknya. Di luar, malam kembali turun perlahan. Hadi duduk terdiam, menatap barang yang kini tergeletak di sudut kamar. Ia tidak tahu seberapa jauh langkah ini akan membawanya. Ia hanya tahu, sejak hari itu, ia tidak lagi sekadar mengais sampah. Ia sedang mengumpulkan sesuatu yang jauh lebih berharga dari sekadar rongsokan. Dan malam itu, kota kembali tertidur, tanpa menyadari bahwa berikutnya berjalan seperti biasa di mata orang lain. Di balik dinding papan namun yang bagi Hadi, setiap pagi kini terasa seperti awal dari sesuatu yang baru. Ia tetap mendorong gerobak di rute yang sama, menyusuri gang sempit, pasar, dan deretan ruko. Namun matanya tidak lagi sekadar mencari sampah. Ia mulai membaca pola. Jam berapa toko membuang barang? Tempat mana yang sering menghasilkan rongsokan tertentu? Siapa saja yang membuang barang tanpa memeriksa nilainya lebih dulu? Semua itu ia simpan dalam ingatan, bersanding rapi dengan angka-angka di buku kecilnya. Barang yang ia temukan hari itu tidak langsung ia jual. Ia membersihkannya perlahan setiap malam. Tangannya yang terbiasa kotor kini bergerak hati-hati, seolah sedang merawat sesuatu yang rapuh. Hadi belajar dari sisa-sisa informasi yang ia dengar di lapak pengepul, dari obrolan singkat orang-orang yang tidak menyadari bahwa pemulung di depan mereka sedang menyerap setiap kata. Ia tahu, dunia rongsokan tidak sesederhana menimbang lalu menerima uang. Ada rantai panjang yang jarang terlihat, dan di sanalah nilai sesungguhnya sering tersembunyi. Beberapa kali Hadi mencoba mendekati pengepul yang berbeda. Ia tidak langsung menawarkan barangnya. Ia mengamati cara mereka berbicara, cara mereka menimbang, dan cara mereka menolak. Ia belajar membaca ekspresi. Siapa yang jujur? Siapa yang licik? Siapa yang hanya memanfaatkan ketidaktahuan pemulung? Pengalaman pahit di masa lalu membuatnya lebih berhati-hati. Ia tidak ingin kesalahan lama terulang. Suatu sore, saat hujan turun tiba-tiba, Hadi berteduh di bawah jembatan bersama beberapa pemulung lain. Mereka mengeluh tentang harga rongsokan yang turun, tentang hidup yang semakin sulit. Hadi hanya mendengarkan. Di sela obrolan itu, sebuah nama disebut. Nama seseorang yang jarang berurusan langsung dengan pemulung kecil, tapi dikenal bisa memberi harga jauh lebih tinggi. Nama itu terpatri kuat di kepala Hadi. Ia tidak bertanya. Ia tidak menunjukkan minat. Ia hanya menyimpannya rapat-rapat. Malam harinya,
Hadi membuka catatan lagi. Ia menulis rencana sederhana. Tidak ada langkah besar. Tidak ada mimpi muluk. Hanya urutan kecil yang masuk akal. Kapan ia harus bergerak? Kapan ia harus menunggu? Kapan ia harus menahan diri? Di tengah keterbatasan hidupnya, rencana itu terasa seperti kemewahan yang selama ini tidak pernah ia miliki. Beberapa hari kemudian, Hadi mengambil keputusan yang membuat dirinya sendiri ragu. Ia menyisihkan sebagian besar uang makan untuk ongkos menuju tempat yang belum pernah ia datangi. Perjalanan itu memakan waktu lama. Ia harus berpindah kendaraan, berjalan kaki, dan menahan rasa lelah. Di tempat tujuan, ia berdiri cukup lama di depan sebuah bangunan sederhana yang tampak biasa dari luar. Tidak ada papan besar, tidak ada tanda mencolok. Namun Hadi tahu, di balik pintu itu, nilainya bisa berubah drastis. Tangannya berkeringat saat ia melangkah masuk. Ia membawa barang itu dengan hati-hati, dibungkus rapi. Percakapan singkat terjadi. Tatapan saling menilai. Tidak ada senyum berlebihan. Tidak ada janji. Hanya kesunyian yang terasa menekan. Hadi menunggu, menahan nafas, sambil bersiap menerima apapun hasil dari langkah pertamanya yang tak terlihat oleh siapapun. Dan di saat itu, tanpa ia sadari, hidupnya mulai bergerak menjauh dari garis yang selama ini mengurungnya. Di dalam ruangan itu, waktu terasa melambat. Hadi berdiri dengan posisi canggung, kedua tangannya menggenggam erat tas lusuh berisi barang yang selama ini ia jaga seperti rahasia. Di hadapannya, seorang pria parubaya memeriksa barang itu tanpa banyak bicara. Tangannya cekatan, matanya tajam, seolah mampu membaca nilai yang tersembunyi di balik bentuk yang tampak biasa. Setiap detik yang berlalu membuat dada Hadi terasa semakin berat. Ia tidak tahu apakah langkahnya kali ini akan berbuah, atau justru menjadi pelajaran pahit yang harus ia telan dalam diam. Pria itu akhirnya mengangkat wajahnya. Tatapannya datar, suaranya tenang. Ia menyebutkan angka. Angka yang membuat Hadi terdiam lebih lama dari seharusnya. Bukan karena terlalu kecil, tapi karena jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Namun bersamaan dengan rasa lega itu, muncul juga ketakutan lain. Hadi tahu, di dunia seperti ini, angka besar sering datang bersama risiko. Ia memilih diam, menimbang dalam hati, memastikan tidak ada tipu daya yang tersembunyi di balik penawaran itu. Percakapan berlanjut singkat. Tidak ada basa-basi. Tidak ada cerita panjang. Hanya kesepakatan yang dibangun di atas kepercayaan. Hadi menerima uang itu dengan tangan sedikit gemetar. Bukan karena jumlahnya, tapi karena kesadaran bahwa untuk pertama kalinya, kerja keras dan ketelitiannya dihargai dengan cara yang nyata. Ia keluar dari bangunan itu dengan langkah pelan, seolah takut kenyataan ini menguap begitu saja. Di perjalanan pulang, Hadi tidak langsung merasa bahagia. Ia justru dihantui kecemasan. Uang itu ia simpan terpisah. Ia hitung berulang kali, lalu ia masukkan ke dalam tempat yang paling aman menurutnya. Ia tidak bercerita pada siapapun. Tidak pada sesama pemulung. Tidak pada tetangga kontrakan. Ia tahu, kabar seperti ini bisa menjadi pisau bermata dua. Terlalu cepat diketahui, terlalu cepat pula mengundang masalah. Hari-hari berikutnya, ujian datang tanpa peringatan. Seorang pengepul lama mendekatinya, menawarkan kerjasama dengan cara yang terdengar menguntungkan. Namun di balik kata-kata manis itu, Hadi merasakan ada sesuatu yang tidak bersih. Ada permintaan untuk menutup mata. Ada ajakan untuk mengambil barang yang bukan haknya. Hadi menolak dengan halus. Penolakan itu membuat suasana berubah dingin. Tatapan yang dulu ramah kini menyimpan ancaman samar. Tekanan tidak berhenti di situ. Beberapa kali Hadi merasa diikuti. Gerobaknya diperiksa tanpa izin. Barang-barangnya dipertanyakan. Ia sadar, langkah kecil yang ia ambil mulai terlihat oleh orang-orang yang tidak senang kehilangan keuntungan. Malam-malamnya kembali dipenuhi kegelisahan. Namun setiap kali rasa takut datang, Hadi membuka buku catatannya. Ia membaca ulang angka-angka yang ia tulis sendiri. Itu bukan sekadar catatan, tapi pengingat bahwa ia sampai di titik ini dengan cara yang benar. Di tengah semua itu, Hadi tetap bekerja seperti biasa.
Ia tidak berubah. Ia tidak membeli apapun yang mencolok. Ia tetap makan sederhana, tetap mendorong gerobak tua. Namun di dalam dirinya, sesuatu telah menguat. Ia mulai memahami bahwa perubahan besar tidak selalu datang dengan suara keras. Kadang ia hadir dalam kesunyian, diuji oleh godaan, dan hanya bisa bertahan jika seseorang berani memegang prinsipnya sendiri. Dan tanpa disadari oleh orang-orang di sekitarnya, Hadi sedang melangkah lebih jauh dari yang mereka kira, membawa kejujuran sebagai satu-satunya bekal untuk menghadapi apapun yang menantinya di depan. Perubahan dalam hidup Hadi tidak datang dalam bentuk lonjakan besar, melainkan rangkaian kecil yang terus bertambah. Ia mulai memahami alur baru yang sebelumnya hanya ia dengar sebagai desas-desus. Setiap kali ia menemukan barang bernilai, ia tidak lagi gegabah. Ia mencatat asalnya, memeriksa kondisinya, lalu menunggu waktu yang tepat. Kesabaran menjadi bagian dari rutinitasnya. Sama seperti dorongan gerobak yang tak pernah ia tinggalkan. Dari luar, Hadi tetap terlihat sama. Namun di balik sikap tenangnya, pikirannya bekerja lebih tajam dari sebelumnya. Suatu pagi, saat matahari baru naik, Hadi bertemu kembali dengan pria parubaya yang pernah menawar barangnya. Pertemuan itu terjadi tanpa janji. Hanya kebetulan yang terasa terlalu rapi. Mereka berbincang singkat, membahas harga, tren, dan arah pasar barang bekas yang jarang diketahui pemulung kecil. Pria itu mulai memperhatikan Hadi, bukan sebagai pemulung biasa, tetapi sebagai orang yang paham nilai dan tahu batas. Dari pertemuan itu, Hadi mendapat satu tawaran. Bukan uang besar, bukan pula janji manis, hanya akses. Akses untuk membawa barang tertentu langsung ke tangan yang tepat. Sejak hari itu, langkah Hadi semakin hati-hati. Ia tahu, perhatian bisa menjadi anugerah sekaligus ancaman. Beberapa pemulung mulai memperhatikannya. Ada yang iri, ada yang curiga, ada pula yang diam-diam mengikuti. Hadi memilih tidak bereaksi. Ia sadar, sikap paling aman adalah tetap rendah hati dan tidak berubah di depan siapapun. Gerobak tuanya masih menjadi perisai. Pakaian lusuhnya masih menjadi topeng yang melindungi. Tekanan datang dari arah yang tidak terduga. Pemilik kontrakan menaikkan sewa secara sepihak. Alasan sederhana, harga kebutuhan naik. Hadi tidak protes. Ia membayar tepat waktu, meski itu berarti ia harus menahan diri lebih keras. Di sisi lain, kabar tentang peluang yang lebih besar mulai beredar. Nilai barang tertentu melonjak, permintaan meningkat, dan Hadi berada tepat di persimpangan antara aman dan berani. Malam-malamnya kembali diisi dengan perhitungan. Ia menatap uang yang kini jumlahnya jauh lebih besar dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya, Hadi menyadari bahwa ia memiliki pilihan. Ia bisa berhenti sejenak. Ia bisa hidup lebih nyaman. Namun bayangan masa lalu terus menghantuinya. Hari-hari saat ia hanya bisa pasrah pada harga yang ditentukan orang lain. Hadi tidak ingin kembali ke sana. Ia membuat keputusan yang lebih besar dari semua langkah sebelumnya. Keputusan yang tidak ia ceritakan pada siapapun. Keputusan yang menuntut ketenangan, keberanian, dan kesediaan menerima risiko. Di luar, hujan kembali turun, membasahi kota tanpa pandang bulu. Di dalam kamar sempit itu, Hadi duduk diam, menatap catatan yang kini penuh coretan baru. Setiap garis adalah jejak yang perlahan membawanya menjauh dari kehidupan lamanya. Dan tanpa ia sadari, jejak itu mulai terlihat oleh lebih banyak mata, membawa konsekuensi yang tidak semuanya bisa ia kendalikan. Keputusan itu mulai terasa dampaknya beberapa minggu kemudian. Hadi tidak lagi sekadar mengandalkan keberuntungan di jalanan. Ia mulai membangun jalur sendiri, memanfaatkan kepercayaan kecil yang sudah ia kumpulkan perlahan. Setiap kali menemukan barang yang sesuai dengan daftar rahasianya, ia menyimpannya terpisah, membersihkannya, lalu menghubungi orang yang tepat. Tidak semua transaksi berjalan mulus. Ada yang dibatalkan sepihak, ada yang ditawar terlalu rendah. Ada pula yang mencoba memanfaatkan posisinya yang masih dianggap lemah. Hadi menerima semua itu sebagai bagian dari proses. Ia tidak meledak. Ia tidak memohon. Ia hanya menunggu hingga kesempatan berikutnya datang. Di tengah kesibukan itu,
Satu peristiwa kecil mengguncang ketenangannya. Gerobaknya hilang saat ia meninggalkannya sebentar di pinggir jalan. Bagi orang lain, itu mungkin hanya benda tua yang tak berharga. Bagi Hadi, itu adalah alat hidupnya. Ia mencarinya kemana-mana, bertanya pada orang-orang yang tak peduli, dan akhirnya menemukannya teronggok rusak di sudut pasar. Rodanya patah, kayunya retak. Hadi menatapnya lama, menahan emosi yang hampir meledak. Namun ia tidak menangis. Ia tidak mengumpat. Ia hanya menghela napas panjang dan mulai memperbaikinya sendiri dengan alat seadanya. Malam itu, Hadi duduk di samping gerobak yang setengah jadi. Tangannya pegal. Bajunya penuh noda minyak. Namun di balik kelelahan itu, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia sadar, hidupnya sedang diuji bukan untuk menghentikannya, tapi untuk melihat seberapa jauh ia berani melangkah tanpa kembali ke kebiasaan lama. Ia bisa saja menyerah, menjual semua barang yang ia simpan, lalu kembali menjadi pemulung biasa. Namun pikiran itu terasa asing kini. Beberapa hari kemudian, sebuah kabar datang dari jalur yang tak ia duga. Seseorang yang pernah ia tolak secara halus kini menawarkan pertemuan. Nada pesannya berbeda. Lebih hati-hati. Lebih menghormati. Hadi datang tanpa membawa apapun yang mencolok. Pertemuan itu singkat, tapi isinya padat. Ada permintaan besar. Ada tenggat waktu. Dan ada angka yang membuat suasana menjadi hening beberapa detik lebih lama. Hadi pulang dengan kepala penuh pertimbangan. Permintaan itu terlalu besar untuk ukuran dirinya sekarang. Ia harus mengumpulkan barang dari berbagai titik. Ia harus bergerak lebih cepat. Ia harus mengeluarkan modal yang selama ini ia jaga rapat-rapat. Risiko gagal sangat nyata. Jika ia salah langkah, semua yang sudah ia bangun bisa runtuh dalam satu malam. Malam itu, ia kembali membuka catatan. Ia tidak langsung menulis. Ia hanya menatap halaman kosong cukup lama. Di luar, suara hujan kembali terdengar, lebih deras dari biasanya. Hadi akhirnya menuliskan satu kata di bagian atas halaman. Berani. Tangannya berhenti gemetar. Nafasnya menjadi lebih teratur. Dan di saat itulah, tanpa sorotan siapapun, Hadi melangkah ke titik balik yang sunyi, membawa dirinya ke arah yang tak mungkin lagi ia hindari. Hari-hari berikutnya menjadi rangkaian kesibukan tanpa jeda. Hadi bangun lebih awal dari biasanya dan pulang lebih larut dari pemulung lain. Ia menyusuri rute yang lebih jauh, masuk ke wilayah yang jarang ia datangi, bertanya dengan cara yang hati-hati, dan menukar sebagian tabungannya dengan barang-barang yang ia yakini bernilai tinggi. Setiap transaksi kecil terasa seperti tarikan nafas panjang sebelum menyelam lebih dalam. Ia tidak lagi bekerja untuk sekadar makan hari ini. Ia bekerja untuk memenuhi permintaan besar yang terus berdengung di kepalanya seperti jam pasir yang terus menipis. Beberapa pemulung mulai curiga dengan pergerakannya. Ada yang mencoba mengikuti. Ada yang menanyakan tujuannya dengan nada bercanda yang terasa tidak tulus. Hadi menjawab seadanya. Ia tetap rendah hati, tetap terlihat biasa, meski di dalam dadanya jantung terus berdetak lebih cepat dari biasanya. Ia sadar, semakin besar langkahnya, semakin besar pula bayangan yang mengikutinya. Di tengah tekanan itu, satu kejadian hampir menghancurkan segalanya. Seorang perantara yang ia percaya membawa kabur sebagian barang yang sudah ia kumpulkan. Nilainya tidak kecil. Hadi mengejar kabar itu kemana-mana, mendatangi tempat-tempat yang terasa semakin asing. Setiap pintu yang tertutup membuat napasnya semakin berat. Untuk pertama kalinya sejak memulai jalur ini, ia merasa benar-benar berada di tepi jurang. Namun Hadi tidak berteriak. Ia tidak mengamuk. Ia hanya duduk di pinggir jalan, memejamkan mata beberapa menit, lalu berdiri kembali. Ia menghitung ulang sisa barangnya. Ia menyesuaikan rencananya. Ia menghubungi orang-orang yang masih bisa ia percaya. Kerugiannya besar, tapi belum mematikan. Masih ada jalan. Masih ada waktu. Malam-malam berikutnya terasa lebih sunyi dari biasanya. Hadi hampir tidak tidur. Ia membersihkan barang sambil menahan rasa cemas. Tangannya bergerak otomatis, pikirannya berlari ke segala arah. Ia membayangkan kemungkinan gagal.
Ia membayangkan kembali ke hidup lamanya dengan tangan kosong. Namun setiap bayangan itu datang, ia memaksanya pergi. Ia tidak mau membiarkan ketakutan mengambil alih langkahnya. Hari penentuan semakin dekat. Hadi menatap tumpukan barang yang kini sudah siap dikirim. Tidak sempurna. Tidak sebanyak rencana awalnya. Tapi cukup untuk memenuhi sebagian besar permintaan. Ia tahu, hasil akhirnya tidak akan sesuai harapannya yang paling tinggi. Namun jika ia mundur sekarang, semua risiko yang sudah ia ambil akan menjadi sia-sia. Dengan gerobak tuanya yang kini sedikit lebih kokoh, Hadi berangkat sebelum matahari terbit. Jalanan masih basah oleh embun. Kota masih setengah tertidur. Setiap langkah rodanya terdengar terlalu keras di telinganya sendiri. Ia tidak tahu bagaimana akhir dari hari ini. Ia hanya tahu, hari ini akan menentukan apakah ia kembali menjadi bayangan, atau melangkah lebih jauh ke dunia yang selama ini hanya ia intip dari kejauhan. Dan saat gerobaknya menghilang di tikungan jalan, tak ada seorang pun yang tahu bahwa nasib seorang pemulung sedang dipertaruhkan dalam perjalanan yang tampak biasa itu. Udara pagi terasa dingin menusuk saat Hadi tiba di lokasi yang telah disepakati. Bangunan itu terlihat lebih besar dari yang ia bayangkan, dengan pintu besi tinggi dan suara aktivitas samar dari dalam. Tangannya mencengkeram gagang gerobak lebih erat, seolah takut barang-barang itu lenyap sebelum ia sempat menyerahkannya. Setiap langkah menuju pintu terasa berat, bukan karena lelah, tetapi karena beban harapan yang ia pikul sendirian. Seorang pria keluar menyambutnya tanpa senyum. Tatapannya menelusuri tumpukan barang di gerobak Hadi dengan cepat, lalu memberi isyarat agar ia masuk. Di dalam, suasana terasa tegang dan sunyi, hanya terdengar suara barang diseret dan mesin kecil berdengung. Hadi berdiri di sudut ruangan, menunggu sambil menahan napas, memperhatikan setiap gerakan orang-orang yang memeriksa barangnya satu persatu. Wajah mereka sulit dibaca. Tidak ada komentar. Tidak ada reaksi. Waktu terasa berjalan terlalu lambat. Hadi mulai memikirkan kemungkinan terburuk. Bagaimana jika barangnya ditolak? Bagaimana jika nilainya jauh di bawah harapan? Bagaimana jika ia pulang dengan tangan kosong setelah semua pengorbanan ini? Keringat dingin mengalir di pelipisnya, meski ruangan itu terasa sejuk. Akhirnya, seorang pria menghampirinya. Ia menyebutkan angka. Tidak setinggi impian Hadi, tetapi jauh lebih besar dari semua hasil rongsokan yang pernah ia kumpulkan seumur hidupnya. Lutut Hadi hampir terasa lemas. Ia berusaha menjaga wajahnya tetap datar, tidak ingin terlihat terlalu berharap. Mereka bernegosiasi singkat. Nada suara tetap tenang, tapi ketegangan terasa di udara. Hadi menerima tawaran itu, menyadari bahwa inilah batas terbaik yang bisa ia capai hari ini. Uang berpindah tangan. Jumlahnya nyata. Beratnya terasa di telapak tangannya. Untuk beberapa detik, Hadi hanya berdiri terdiam, seolah takut semua ini hanyalah ilusi yang akan lenyap jika ia bergerak terlalu cepat. Ia mengucapkan terima kasih singkat, lalu mendorong gerobaknya keluar dengan langkah yang masih terasa goyah. Di luar, matahari sudah naik lebih tinggi. Kota mulai ramai. Tidak ada yang memperhatikan pemulung yang berjalan dengan senyum tipis dan mata yang sedikit berkaca-kaca. Tidak ada yang tahu bahwa hidupnya baru saja berubah dalam satu pagi. Namun perubahan itu tidak langsung membawa rasa aman. Justru sebaliknya. Hadi menyadari, dengan uang sebanyak ini, bahaya juga ikut mendekat. Ia tidak pulang langsung. Ia memutar arah, masuk ke tempat yang lebih aman, menyimpan uang itu di beberapa titik berbeda. Ia bertindak seolah tidak terjadi apa-apa. Gerobaknya tetap kosong. Pakaiannya tetap lusuh. Wajahnya tetap datar. Malam itu, Hadi kembali ke kontrakan dengan tubuh yang kelelahan dan pikiran yang penuh. Ia duduk lama di lantai, menatap dinding papan tanpa suara. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak lagi hanya bertahan. Ia telah melangkah melewati batas yang selama ini membelenggunya. Namun jauh di dalam hatinya, Hadi tahu, ini belum akhir. Ini baru awal dari sesuatu yang lebih besar, lebih berbahaya, dan lebih menentukan dari semua yang pernah ia hadapi sebelumnya. Hari-hari setelah transaksi besar itu berjalan dengan perasaan yang aneh bagi Hadi. Ia tetap bangun pagi, tetap mendorong gerobak,
dan tetap mengais sampah seperti biasa. Tidak ada perubahan mencolok pada hidupnya dari luar. Namun di dalam dirinya, segalanya terasa berbeda. Setiap suara langkah di belakangnya membuatnya menoleh. Setiap tatapan orang asing membuat dadanya mengencang. Ia sadar, uang yang kini ia miliki bukan hanya membawa peluang, tetapi juga menarik perhatian yang tidak selalu baik. Beberapa orang mulai mendekatinya dengan sikap yang berubah. Ada yang tiba-tiba ramah, ada yang sok peduli, ada pula yang terang-terangan menanyakan dari mana ia mendapatkan uang lebih. Hadi menjawab singkat, mengatakan ia hanya mendapat keberuntungan kecil. Ia tidak pernah menyebutkan jumlah. Ia tidak pernah menunjukkan apapun. Namun rumor tetap menyebar. Di dunia kecil para pemulung, kabar sekecil apapun bisa membesar dengan cepat. Suatu sore, saat Hadi sedang memilah sampah di belakang pasar, ia melihat wajah yang sudah lama tidak ia temui. Seorang pria yang dulu pernah memanfaatkan ketidaktahuannya, menawarnya dengan harga rendah, dan meninggalkannya dalam kondisi rugi besar. Pria itu kini berdiri tak jauh, mengamati dengan senyum tipis yang tidak tulus. Dadanya terasa sesak. Kenangan pahit itu muncul kembali tanpa izin. Pria itu mendekat, menyapa seolah mereka teman lama. Nada suaranya manis, tapi matanya dingin. Ia menyinggung soal peluang kerjasama, soal jalur baru, soal keuntungan besar yang bisa mereka bagi bersama. Setiap kalimatnya terasa seperti jebakan yang dibungkus rapi. Hadi mendengarkan tanpa menyela. Di dalam kepalanya, alarm berbunyi keras. Ia tahu, orang ini tidak datang dengan niat baik. Hadi menolak dengan cara paling halus yang ia bisa. Ia mengatakan ia tidak siap. Ia mengatakan ia masih ingin bekerja sendiri. Senyum pria itu tidak berubah, tapi sorot matanya menjadi lebih tajam. Ia mengingatkan Hadi bahwa dunia ini tidak ramah pada orang yang berjalan sendirian. Ucapannya terdengar seperti nasihat, tapi terasa seperti ancaman. Sejak hari itu, Hadi merasa hidupnya kembali dikejar bayangan. Gerobaknya beberapa kali disentuh orang tanpa izin. Barang-barangnya diperiksa. Ia menerima pesan singkat tanpa nama yang menyuruhnya berhati-hati. Malam-malamnya kembali dipenuhi kegelisahan. Ia tidur dengan uangnya tersembunyi di beberapa tempat. Selalu siap jika sewaktu-waktu harus pergi tanpa menoleh ke belakang. Di tengah tekanan itu, satu keputusan besar mulai terbentuk di kepalanya. Ia tidak bisa selamanya hidup dalam ketakutan. Ia tidak bisa terus berjalan di jalur abu-abu yang penuh bahaya. Jika ia ingin benar-benar keluar dari hidup lamanya, ia harus mengambil langkah yang lebih bersih, lebih terang, dan lebih berani dari semua yang pernah ia lakukan. Dan di suatu malam yang sunyi, saat kota kembali tertidur, Hadi duduk sendirian di kamar sempitnya, menatap uang yang kini cukup untuk mengubah hidupnya sepenuhnya. Tangannya gemetar bukan karena takut kehilangan, tetapi karena ia sadar, langkah berikutnya akan menentukan apakah ia benar-benar bebas, atau justru terjerat lebih dalam ke dunia yang tidak pernah ia minta. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Hadi duduk di lantai kontrakannya, bersandar pada dinding papan yang dingin. Di depannya tergeletak tas lusuh berisi uang yang selama ini ia kumpulkan dengan penuh risiko. Ia tidak menyalakan lampu. Cahaya dari luar jendela kecil sudah cukup menerangi wajahnya yang tampak letih dan penuh pertimbangan. Ia memejamkan mata cukup lama, seolah sedang mengucapkan perpisahan pada hidup yang telah ia jalani bertahun-tahun. Pagi harinya, Hadi bangun dengan satu tekad yang sudah bulat. Ia menjual gerobaknya kepada seorang pemulung lain dengan harga murah. Ia membagikan sebagian uangnya kepada dua pemulung tua yang selama ini sering berbagi makanan dengannya. Tidak ada air mata, tidak ada pidato, hanya senyum kecil dan ucapan terima kasih singkat. Ia lalu mengemasi barang-barangnya ke dalam satu tas kecil. Tidak banyak yang ia bawa. Hidup lamanya memang tidak pernah memberinya banyak hal untuk disimpan. Hadi pindah ke tempat lain, jauh dari rute lamanya. Ia menyewa kamar kecil di wilayah yang lebih tenang, di mana tidak ada yang mengenalnya sebagai pemulung. Di sana, ia mulai membangun hidup baru secara perlahan. Ia tidak langsung membuka usaha besar. Ia memulai dari yang paling sederhana. Ia membeli beberapa barang bekas dalam jumlah kecil, menjualnya kembali ke jalur yang sudah ia kenal,
dan mencatat setiap rupiah yang keluar masuk dengan lebih rapi dari sebelumnya. Hari-hari itu dipenuhi ketegangan yang berbeda. Bukan lagi tentang bertahan hidup hari ini, tetapi tentang menjaga agar langkah barunya tidak salah arah. Hadi belajar tentang perizinan kecil. Ia belajar berbicara dengan orang yang tidak lagi memandangnya rendah. Ia belajar menahan diri agar tidak terpancing oleh tawaran cepat yang mencurigakan. Dunia baru ini terasa asing, tetapi juga memberi ruang bernapas yang selama ini tidak pernah ia rasakan. Beberapa bulan berlalu. Tabungannya tidak menyusut, justru perlahan bertambah. Jalurnya semakin bersih, transaksinya semakin stabil. Hadi mulai dikenal sebagai orang yang bisa dipercaya. Namanya disebut bukan dengan nada meremehkan, melainkan dengan nada hormat. Ia masih hidup sederhana. Ia masih makan di warung murah. Ia masih mengenakan pakaian biasa. Namun di dalam dirinya, ada ketenangan yang belum pernah ia miliki sebelumnya. Suatu sore, saat ia sedang duduk sendirian di kamar barunya, telepon tuanya berdering. Sebuah nomor tidak dikenal muncul di layar. Hadi menjawab dengan hati-hati. Di seberang, terdengar suara yang mengucapkan selamat dan menyebutkan sebuah peluang yang jauh lebih besar dari semua yang pernah ia tangani. Peluang yang bersih, peluang yang legal, peluang yang bisa mengubah hidupnya tanpa harus bersembunyi. Hadi menutup telepon itu dengan tangan sedikit gemetar. Ia berdiri, berjalan mondar-mandir di kamar sempit itu. Nafasnya berat, dadanya terasa penuh. Ia sadar, langkah yang akan ia ambil setelah ini bukan lagi sekadar tentang bertahan hidup. Ini tentang melompat ke dunia yang benar-benar baru. Dan di tengah sunyi sore itu, Hadi akhirnya melangkah menuju titik yang tidak lagi bisa ia munduri, membawa dirinya semakin dekat pada perubahan yang selama ini hanya berani ia bayangkan dalam diam. Keesokan harinya, Hadi mendatangi alamat yang diberikan melalui telepon itu. Sebuah gedung perkantoran sederhana berdiri di tepi jalan besar, jauh berbeda dari gudang gelap dan bangunan sunyi yang biasa ia datangi. Jantungnya berdetak lebih cepat saat ia melangkah masuk, merasakan suasana yang asing dan bersih. Orang-orang berpakaian rapi berlalu lalang tanpa menoleh kepadanya. Tidak ada tatapan merendahkan. Tidak ada cibiran. Untuk pertama kalinya, Hadi merasa benar-benar menjadi bagian dari dunia yang selama ini hanya ia lihat dari jauh. Di dalam ruangan pertemuan kecil, ia bertemu dengan dua orang pria yang memperkenalkan diri sebagai pengelola perusahaan daur ulang berskala menengah. Mereka tidak berbicara berbelit-belit. Mereka langsung menjelaskan maksudnya. Mereka sedang mencari pemasok barang bekas tertentu dalam jumlah besar dan konsisten. Mereka telah mendengar tentang Hadi dari jalur yang tidak ia duga. Tentang ketelitiannya, tentang kejujurannya, tentang kemampuannya mengumpulkan barang tanpa menimbulkan masalah. Hadi mendengarkan dengan penuh perhatian. Setiap kalimat terasa seperti pintu yang terbuka perlahan. Mereka menyebutkan angka. Mereka menyebutkan volume. Mereka menyebutkan sistem pembayaran yang transparan. Tidak ada jebakan yang terasa mencurigakan. Tidak ada permintaan abu-abu. Semua terdengar bersih dan jelas. Namun di balik rasa lega itu, Hadi juga merasakan ketakutan baru. Ia tahu, tawaran ini bukan main-main. Jika ia menerimanya, hidupnya akan berubah jauh lebih cepat dari yang pernah ia rencanakan. Ia meminta waktu untuk berpikir. Mereka memberinya tenggat. Tidak lama, tapi cukup untuk membuat malam-malamnya kembali penuh perhitungan. Hadi pulang dengan kepala penuh angka dan kemungkinan. Di kamar sempitnya, ia membuka catatan lama yang sudah menemaninya sejak masa sebagai pemulung. Ia membalik halaman demi halaman, melihat jejak hidupnya sendiri. Dari angka kecil yang nyaris tidak berarti, hingga jumlah yang kini bisa membuka pintu masa depan. Malam itu, Hadi hampir tidak tidur. Ia membayangkan risiko jika ia gagal memenuhi permintaan mereka. Ia membayangkan kehilangan kepercayaan yang sudah susah payah ia bangun. Ia membayangkan kembali ke titik nol. Namun di balik semua bayangan buruk itu, ada satu perasaan yang tidak bisa ia abaikan. Perasaan bahwa inilah kesempatan yang selama ini diam-diam ia tunggu. Pagi harinya, Hadi kembali ke gedung itu dengan langkah mantap. Ia mengucapkan satu kata yang mengubah segalanya. Iya.
Tidak ada sorak-sorai. Tidak ada tepuk tangan. Hanya jabat tangan singkat dan senyum tipis. Namun bagi Hadi, itu terasa seperti melangkah melewati gerbang dunia baru yang tidak pernah ia bayangkan bisa ia masuki. Hari-hari berikutnya menjadi ujian yang lebih berat dari sebelumnya. Ia harus menyewa tempat kecil untuk menampung barang. Ia harus merekrut 2 orang pemulung yang ia percaya. Ia harus mengatur alur pengiriman, jadwal, dan pencatatan yang jauh lebih rapi. Uangnya kembali berkurang drastis. Setiap pengeluaran terasa seperti pertaruhan besar. Namun kali ini, ia tidak lagi berjalan sendirian di lorong gelap. Ia berjalan di jalur yang terang, meski penuh tanjakan. Dan tanpa ia sadari, roda kehidupannya kini berputar jauh lebih cepat dari sebelumnya, membawa dirinya semakin dekat pada titik yang akan membuat semua orang yang pernah meremehkannya terdiam. Kerjasama dengan perusahaan daur ulang itu mengubah ritme hidup Hadi secara drastis. Setiap pagi ia tidak lagi memulai hari dengan mendorong gerobak tua, melainkan dengan membuka gudang kecil yang ia sewa di pinggir kota. Gudang itu sempit, dindingnya masih polos, lantainya kasar, dan baunya masih bercampur antara debu dan oli. Namun bagi Hadi, tempat itu terasa seperti istana kecil. Di sanalah ia menumpuk harapan dan risiko dalam bentuk barang-barang bekas yang kini memiliki nilai jauh lebih besar dari sebelumnya. 2 pemulung yang ia rekrut bekerja dengan penuh semangat. Mereka terkejut melihat perubahan hidup Hadi, tapi tidak bertanya banyak. Hadi membayar mereka lebih layak dari pengepul biasa, menepati janji tanpa menunda. Kepercayaan mulai tumbuh. Namun bersamaan dengan itu, tekanan juga datang dari berbagai arah. Permintaan dari perusahaan meningkat lebih cepat dari perkiraan. Tenggat semakin ketat. Volume barang yang harus dikumpulkan semakin besar. Hadi mulai merasakan beban yang belum pernah ia pikul sebelumnya. Setiap keterlambatan membuat dadanya terasa sesak. Setiap barang yang tidak memenuhi standar membuat pikirannya berputar panik. Ia harus bernegosiasi dengan pemasok kecil, mengeluarkan uang muka, dan menanggung risiko jika barang itu tidak sesuai. Untuk pertama kalinya, ia bukan hanya mempertaruhkan hidupnya sendiri, tetapi juga hidup orang lain yang kini bergantung padanya. Masalah tidak berhenti di situ. Orang-orang dari masa lalunya mulai muncul kembali. Beberapa pengepul lama mendengar tentang gudang kecil itu. Mereka datang dengan wajah ramah dan niat samar. Ada yang menawarkan kerjasama dengan syarat yang tidak masuk akal. Ada yang mencoba memotong jalurnya dengan cara licik. Ada pula yang menyebarkan rumor bahwa Hadi bermain di wilayah yang bukan haknya. Setiap bisikan itu terasa seperti jarum kecil yang menusuk ketenangannya sedikit demi sedikit. Di tengah semua itu, satu pengiriman besar hampir menghancurkan segalanya. Truk yang membawa barang menuju perusahaan mengalami kerusakan di tengah jalan. Barang-barang di dalamnya basah terkena hujan. Sebagian rusak. Nilainya turun drastis. Hadi berdiri di pinggir jalan, menatap muatan itu dengan wajah pucat. Jika perusahaan menolak kiriman ini, ia akan kehilangan uang dalam jumlah besar. Bahkan bisa kehilangan kepercayaan yang baru saja ia bangun. Dengan tangan gemetar, Hadi menghubungi pihak perusahaan, menjelaskan situasinya tanpa menutup-nutupi apapun. Ia tidak menyalahkan siapapun. Ia tidak mencari alasan. Ia hanya berkata jujur tentang apa yang terjadi. Menunggu jawaban itu terasa lebih menegangkan dari semua transaksi gelap yang pernah ia lakukan di masa lalu. Beberapa jam kemudian, jawaban datang. Mereka tidak membatalkan kerjasama. Mereka menerima kiriman itu dengan potongan harga. Kerugiannya tetap besar, tapi tidak mematikan. Hadi duduk terdiam di gudang kecilnya setelah itu, menatap tumpukan barang yang tersisa. Tubuhnya lemas, kepalanya pusing. Namun di balik semua rasa lelah itu, ada satu hal yang menguat. Ia tahu, ia baru saja melewati ujian yang bisa saja mengakhiri segalanya. Dan tanpa ia sadari, tekanan yang datang bersamaan itu tidak sedang menghancurkannya. Ia sedang ditempa menjadi sesuatu yang jauh lebih kuat dari pemulung yang dulu hanya bisa pasrah pada nasib. Setelah melewati krisis pengiriman itu, sesuatu dalam diri Hadi berubah. Ia menjadi lebih tenang menghadapi masalah, lebih cepat mengambil keputusan, dan lebih berani menanggung risiko yang terukur.
Gudang kecilnya mulai terlihat hidup. Setiap hari ada barang datang dan pergi. Truk kecil sewaan hilir mudik mengangkut muatan. Catatan keuangannya semakin tebal. Angka-angka yang dulu terasa mustahil kini menjadi bagian dari rutinitas. Namun kenaikan itu tidak datang sendirian. Bersamaan dengan bertambahnya penghasilan, bertambah pula mata yang mengawasinya. Beberapa pemasok kecil mulai meminta uang muka lebih besar. Ada yang tiba-tiba menaikkan harga tanpa alasan jelas. Ada pula yang sengaja menahan barang untuk memaksa Hadi membayar lebih mahal. Ia menyadari, posisinya kini tidak lagi dianggap lemah. Ia mulai dipandang sebagai orang yang punya uang, dan itu membuat sebagian orang ingin mengambil keuntungan darinya. Masalah paling berat datang dari orang yang tidak ia duga. Salah satu pemulung yang ia rekrut mulai sering absen tanpa alasan jelas. Barang yang ia kumpulkan jumlahnya menurun drastis. Suatu hari, Hadi mendapati sebagian barang di gudangnya hilang. Tidak banyak, tapi cukup untuk menimbulkan kecurigaan. Dadanya terasa panas. Kenangan dikhianati di masa lalu kembali muncul. Ia memanggil orang itu secara diam-diam, berbicara tanpa emosi, tanpa tuduhan keras. Jawaban yang ia terima berbelit-belit dan tidak meyakinkan. Hadi tidak langsung memecatnya. Ia memilih mengamati. Ia memasang pencatatan yang lebih ketat. Ia mengunci gudang lebih rapi. Beberapa hari kemudian, kecurigaannya terbukti. Ia menangkap orang itu sedang mencoba membawa keluar barang tanpa izin. Tidak ada teriakan. Tidak ada keributan. Hadi hanya berdiri menatapnya dalam diam. Orang itu menunduk, gemetar, tidak mampu berkata apa-apa. Dengan suara pelan, Hadi menyuruhnya pergi dan tidak kembali lagi. Ia tidak melapor ke siapapun. Ia tidak menuntut ganti rugi. Namun di dalam hatinya, ada luka yang kembali terbuka. Ia sadar, semakin tinggi ia melangkah, semakin besar pula kemungkinan dikhianati. Di luar gudang, rumor tentang dirinya semakin liar. Ada yang bilang ia punya orang dalam di perusahaan besar. Ada yang bilang ia bermain uang haram. Ada yang bilang ia akan segera jatuh. Setiap kabar itu sampai ke telinganya seperti angin kotor yang berusaha memadamkan api kecil yang sedang ia jaga. Hadi tidak membalas satupun rumor itu. Ia justru bekerja lebih keras. Ia mencari pemasok baru. Ia memperluas jaringan. Ia membagi jalur pengiriman agar tidak bergantung pada satu pihak. Uangnya kembali terpakai habis untuk memperkuat fondasi usahanya. Setiap langkah terasa seperti berjudi dengan nasib, tapi ia tidak punya pilihan lain jika ingin bertahan. Malam-malamnya kembali diisi kegelisahan. Ia sering terbangun, mendengarkan suara di luar gudang, memastikan tidak ada orang yang mencoba masuk. Ia menyimpan dokumen penting di tempat terpisah. Ia hidup dalam kewaspadaan yang melelahkan. Dan di tengah semua itu, tanpa ia sadari, kesuksesan kecil yang ia raih mulai berubah menjadi medan pertempuran sunyi. Tempat ia harus mempertahankan setiap inci kemajuan yang sudah ia capai dengan susah payah. Tekanan yang terus datang tidak membuat langkah Hadi melambat, justru sebaliknya. Ia semakin tenggelam dalam rutinitas yang penuh hitungan dan kewaspadaan. Gudang kecilnya kini terasa sempit oleh aktivitas yang tak pernah berhenti. Setiap hari ada pemasok baru datang menawarkan barang, ada truk kecil yang keluar masuk, dan ada telepon yang terus berdering membawa kabar baik maupun buruk. Di balik semua kesibukan itu, Hadi jarang sekali menarik napas panjang tanpa memikirkan angka. Suatu sore, sebuah mobil hitam berhenti di depan gudangnya. Dari dalamnya keluar seorang pria rapi dengan jam tangan mahal dan sepatu mengilap. Ia memperkenalkan diri sebagai perwakilan investor yang tertarik dengan jalur bisnis Hadi. Cara bicaranya halus, penuh pujian, dan langsung menembus titik lemah yang selama ini Hadi rasakan. Ia menawarkan modal besar, jaringan luas, dan janji ekspansi cepat ke kota-kota lain. Semua terdengar seperti mimpi yang tiba-tiba jatuh ke pangkuan orang yang tidak pernah berani bermimpi setinggi itu. Hadi mendengarkan dengan wajah datar, meski di dalam dadanya jantung berdetak keras. Tawaran itu terlalu menggiurkan untuk diabaikan begitu saja. Dengan modal sebesar itu, ia bisa menyewa gudang lebih besar, membeli truk sendiri, dan berhenti bergantung pada pemasok kecil yang sering bermasalah.
Ia bisa melompat beberapa langkah sekaligus, bukan lagi merangkak perlahan. Namun di balik semua kata manis itu, Hadi menangkap sesuatu yang tidak terasa bersih. Ada kalimat yang mengarah pada pemotongan jalur. Ada saran untuk menekan harga pemasok kecil secara paksa. Ada ide untuk bermain cepat tanpa memikirkan dampak ke orang lain. Semua itu mengingatkannya pada dunia abu-abu yang dulu hampir menelannya bulat-bulat. Malam itu, Hadi tidak bisa tidur. Ia mondar-mandir di gudang, menatap tumpukan barang yang kini menjadi sumber hidupnya. Tawaran itu terus berputar di kepalanya. Jika ia menolak, ia mungkin akan terus berjuang di jalur sempit dengan risiko yang sama besar. Jika ia menerima, ia bisa melonjak cepat, tapi mungkin kehilangan kendali atas prinsip yang selama ini ia pegang mati-matian. Keesokan harinya, pria itu kembali, menunggu jawaban. Hadi meminta 1 hari lagi. Wajah pria itu tetap tersenyum, tapi matanya menunjukkan ketidaksabaran. Tekanan semakin terasa. Perusahaan daur ulang mulai menaikkan target. Pemasok kecil kembali menaikkan harga. Semua seolah mendorong Hadi ke satu arah yang sama. Ambil tawaran itu. Lompat sekarang. Di tengah kebingungan itu, Hadi menerima kabar buruk lain. Salah satu pemasok utamanya ditangkap karena kasus penipuan. Barang yang sudah ia bayar belum dikirim. Uangnya nyaris hilang. Kepalanya terasa berputar. Ia duduk di lantai gudang, menatap kosong ke dinding. Rasanya seperti semua pintu mulai menutup bersamaan. Dan di saat itulah, godaan terbesar dalam hidupnya berdiri tepat di depan mata, menunggu untuk menentukan apakah Hadi akan tetap menjadi orang yang sama, atau berubah menjadi seseorang yang ia sendiri tak lagi kenali. Pagi itu Hadi berdiri lebih lama dari biasanya di depan pintu gudangnya. Udara terasa berat, seperti membawa beban keputusan yang tak bisa lagi ditunda. Tawaran investor itu masih menggantung, sementara uangnya yang tertahan di pemasok bermasalah belum juga kembali. Ia menatap deretan karung plastik dan kardus yang tersusun rapi, saksi bisu perjalanan panjang dari seorang pemulung yang dulu tak punya apa-apa. Tangannya mengepal pelan. Ia menarik napas dalam, lalu memantapkan hati. Ketika pria berjas rapi itu datang kembali, Hadi menyambutnya dengan sikap tenang. Ia mendengarkan sekali lagi semua janji tentang ekspansi cepat dan keuntungan besar. Namun kali ini, Hadi tidak lagi tergoda oleh kilau kata-kata. Dengan suara rendah dan tegas, ia menolak tawaran itu. Ia mengatakan ingin membangun usahanya dengan caranya sendiri, tanpa menekan orang lain, tanpa jalan pintas yang merusak. Senyum pria itu memudar. Ia pergi tanpa banyak bicara, meninggalkan udara dingin yang terasa lebih lega di dada Hadi. Keputusan itu ternyata tidak langsung membawa keajaiban. Beberapa minggu berikutnya adalah masa tersulit. Uangnya nyaris habis. Gudangnya sempat kosong. Ia menjual motor tuanya untuk menutup biaya operasional. Ia kembali ikut memulung di pagi hari, lalu mengurus pengiriman di siang dan malam. Tubuhnya lelah, tapi hatinya terasa lebih ringan. Ia tahu setiap langkah yang ia ambil adalah langkah miliknya sendiri. Suatu siang, teleponnya berdering. Pihak perusahaan daur ulang yang lebih besar tertarik bekerja sama setelah mendengar reputasi Hadi sebagai pemasok yang jujur dan konsisten. Mereka menawarkan kontrak jangka panjang dengan harga yang stabil. Hadi hampir tidak percaya. Tangannya gemetar saat menyetujui kerjasama itu. Perlahan, aliran uang kembali masuk. Ia melunasi utang. Ia memperbaiki gudangnya. Ia membeli truk bekas dengan uang tabungannya sendiri. Usahanya tumbuh bukan dengan lonjakan, tapi dengan pijakan yang kokoh. Ia merekrut lebih banyak pemulung, memberi mereka harga yang adil dan pembayaran tepat waktu. Kepercayaan tumbuh di sekelilingnya seperti akar yang saling menguatkan. Beberapa bulan kemudian, namanya mulai dikenal di kalangan pengepul besar. Ia tidak lagi dipandang sebelah mata. Dan pada suatu pagi cerah, Hadi berdiri di depan dealer mobil dengan kemeja sederhana yang rapi. Ia menandatangani berkas pembelian sebuah Alphard hitam secara tunai. Tangannya sedikit gemetar, matanya berkaca-kaca. Bukan karena mobil itu semata, tapi karena semua jalan panjang yang telah ia lalui untuk sampai di titik ini. Ia mengingat tidur di kolong jembatan, hinaan orang-orang,
pengkhianatan, godaan uang cepat, dan malam-malam tanpa harapan. Saat ia duduk di kursi pengemudi untuk pertama kalinya, Hadi tidak tersenyum lebar. Ia hanya menutup mata sejenak, menundukkan kepala, dan berbisik lirih penuh syukur kepada Allah. Mesin menyala halus. Mobil itu melaju keluar dari dealer, membawa seorang mantan pemulung yang tak pernah putus asa, menuju hidup baru yang ia bangun dengan keringat, kesabaran, dan keyakinan yang tak pernah ia lepaskan. Hadi tidak pernah menjadikan Alphard itu sebagai simbol pamer, melainkan sebagai pengingat. Setiap kali ia duduk di balik kemudi, ia teringat bau sampah, tangan yang kapalan, dan hari-hari ketika makan pun sulit. Ia tetap datang ke gudang lebih pagi dari karyawannya, tetap menimbang barang sendiri, tetap menyapa para pemulung satu persatu. Baginya, keberhasilan bukan tentang seberapa mahal kendaraan yang ia miliki, tetapi tentang seberapa banyak kehidupan yang bisa ia ubah tanpa harus menginjak siapapun. Di kota itu, namanya perlahan dikenal bukan sebagai mantan pemulung yang kaya, melainkan sebagai orang yang bangkit tanpa meninggalkan nurani. Dan di setiap langkah barunya, Hadi terus membawa satu keyakinan yang tak pernah ia lepaskan, bahwa siapapun yang bertahan dalam gelap dengan hati yang lurus, suatu hari akan melihat cahaya yang benar-benar miliknya sendiri.